Ini deket. Ini deket. Tonight Show gimana? Itu deket banget. Ini deket. Ini deket. Tapi kan kalau kayaknya Tonight Show itu lebih ke abang-abangan. Kakak adik, ya kan? Hesti, Vincent. Desta kenapa Desta? Kalau tapi olahraga di sana tuh kayaknya menghabiskan waktu selain masak olahraga juga. Gue lari half marathon gue. Anjay, 21. Iya. Gokil. Jangan dikurang-kurangin ya, 21,6. Oke, say 21,6. Beda sekeluaran tol doang anjir. Jadi gue bener-bener kayak kecil sendiri terus deg-degan parah. Yang kayak, tadi kan gak mau molen kayak, doain aku ya, itu kan bisa. Tapi kalau gak ada molen kan gue kayak, ya I'm okay, I'm fine gitu. Kayak, let's do this gitu kan. Tapi dari jauh molen videonya muka gue kayak, tangan pelong ketolong gitu. Kayak, udah siap terus pas lari, yang lainnya kenceng. Gue pace-nya cuma 7,5 jadi kayak, lama-lama semuanya ninggalin gue. Karena kan harus sesuai pace kan. Iyalah. Pace-nya lumayan loh. Baru kilometer ketiga saya sakit banget. Sakit banget apa? Deg-degan parah. Saya mules, saya berak. Bang Bas. Hari ini bersama Angie Storia. Tada. Iya benar. Asoy deh. Asoy banget deh. Kemarin gue ulang tahun di Tada. Diundang Molen, bisa jadi surprise gak? Molen gak bisa ke Filipina. Diundang teman-teman gue. Temen gue kan kayaknya banyak ya, sahabat-sahabat banget gitu ya. Tapi gak ada yang mau berkontribusi untuk surprisein gue gitu di ulang tahun itu. Si Taurus geng itu. Iya. Gak ada Taurus geng. Apa namanya? Aries. Iya itu Aries. Gak ada, Yuki gak bisa, Feby gak bisa. Pada sok sibuk. Vidi Kemong. Vidi Kemong juga gak bisa. Tau gak siapa yang jadi surprise gue? Siapa? Ih, gue bener-bener terkejut parah. Siapa? Karena tiba-tiba datanglah manusia ini. Gue jadi surprise dia. Gue sama Diki Divi. Gue juga ngapain? Nggak tahu gue juga ngapain gue di sini. Kenapa? Kalau Kak Omes bisa, karena pernah kerja bareng, kita lama. Kita kan pernah ada series waktu Ya itu. bentar doang. Iya sih. Kenapa kamu pengen banget ya jadi surprise? Berarti pas Darto keluar, lu muntah? Selain muntah sih juga kayak agak cepirit ya. Gak mau ya. Udah apa? Kecepirit Orang gitu kan. ngurusin dia malah nambahin ya. Muntaber, Muntaber, diare. Gak, aku beneran kayak, oh Kak Darto Lu kayak bakteri berarti menarik. itu. Menarik itu juga ngapain lu di sini? Enggak, masalahnya masalahnya, menurut gua. Nah, sama kan? Iya, benar. Kepala kita. Masalahnya adalah kenapa lu mau? Itu Ketika lu mikir, ya kan, ngapain gue jadi surprise-nya Angie? Gue cuman masalah bintang jadi bintang tamu. tamu. Oh ya udah ayo bintang tamu gitu. Kan lumayan 3 juta juga. Kata gue. iya kan? Aneh. Kemarin gue ditawarin 1 juta. Kok gue ditawarin 1 juta doang. Aneh banget mau lagi. Lah ya loh, itu kan acara Vincent apa? Temen gue lagi nahan emosi. Menjaga lisan. Iya, menjaga lisan. Udah Haji lo. Hati-hati lo. Asoy banget deh. Asoy Tapi kan banget ya. itu episode paling Paling rendah kan penontonnya. paling ya in the middle lah. In the middle lah. Tapi seru. Tada. Tapi emang lu kan pertemanan lu gila ya sih. Kacau. Banyak banget geng lu tuh. Circle-nya. Kenapa lu punya banyak teman dekat? Oh gue kayak gak boleh punya temen dekat. Ya boleh. Kenapa? Banyak Ini banget. kayak Pak Haji kayak ngerasa bersalah. Saya harus belajar agama lagi apa ya? Karena kenapa teman dekat lu kayak banyak banget gitu? Banyak Iya. gitu. Sebenarnya tuh gak banyak. Kayak gak percaya ya? Gak percaya. Banyak. Postingan geng ini, postingan geng ini. Banyak Ini pula, postingan banyak geng ini. circle-nya. Geng ini geng ini, beda-beda geng. Tapi sebenarnya yang bener-bener lu deket. Siapa? Iya bener-bener yang deket banget kan? Ya. Dr. Richard Lee. Waduh. Gak Itu sih Iya, emang pop up di muka gue. Kenapa tiba-tiba tahu? Aneh. Unos. Emang kenapa dia? Kenapa tiba ke situ? Kali aja. Kakak habis ketemu dia buat ngapain gitu? Klarifikasi. Kenapa lu? Merkuri ya, lu kena Merkuri. Yang deket banget itu
Feby Feby. Rastanti deket. Oh, Feby Rastanti. Jessica Mila deket, Yuki deket. Tapi emang sama Mila Feby tuh deket banget. Paling Ada deket. Medina deket, Medina. Andika. Kalau sama geng Andika deket. apa Tonight Show? Itu deket banget juga. berempat itu Kayak kan. keluarga. Tar dulu. Kavin, tar dulu. deket banget Circle juga. lu kan banyak banget. Enggak, ini deket, Ini ini deket. deket, Itu ini deket. deket. Tonight Show gimana? Itu deket banget. Ini deket, deketan yang mana? ini deket. Tapi kan kalau kayaknya Karena beda kalau Virgo. Tonight Show itu lebih ke Abang-abangan. Kakak adik. Iya. Iya kan, kakak. Hesti Vincent. Vincent. Desta, Desta? Desta kenapa Desta? Cinta dosai. mancing-mancing deh. Wah Desta Mancing-mancing. Ayo say, cinta dong. Gak ada kenapa-napa. Kan kalau Kak Desa sibuk main pedal. Iya. Terus kalau misalkan kita mau liburan, Kak Desa suka gak bisa ikut. Iya. Mungkin kan karena lagi gak lengkap keluarganya. Kayak ngerasa gak mau pasang-pasangan, masa saya ikut Oh gitu. dia gak pernah, cowok Tahan aja. Pancing lagi dong. Jangan. Jangan. Enggak itu maksudnya emang Kak Desanya kita tetap ajak. Cuman kadang-kadang kayak gitu. Nah kalau misalnya udah liburan bareng yang kan makin lama Kan jadi kalian makin ada rutin deket. liburan bareng ya? Iya ada. Kapal-kapalan ya? Iya, ya kan Kemarin sedih. villanya mahal Di bro. Bali, ke Bali. Gede banget itu. Lapangan pade. Gila, Kolam kacau. renangnya gede. Hedonisme. Aku yang cari yang menemukannya. Lu yang nyari. Kapan lagi gue bisa nginep di villa mahal kalau nggak sama mereka? Karena kan patungan. Oh, patungan. Terus dia curang kali ya? Gue curang, gua kan hitung gue berdua. dua. Iya itu. Yang lain hitung Iya, 5, bener. anaknya 3, hitung 5. Oh gitu taktik lo Nyet. Ya. Bunga-bunga. Karena gini, gue gini. tahu harga spionnya Mahal, berapa. mahal Gue ya? nanya si Edo, Dok, pila tempat lu dong. Berapa sih? Segini. Anjir. Semalamnya dibagi banyak. Tapi gini, Anjir. tapi tetep aja. NC tuh bagus. Maksud gue, iya gak apa-apa kita sewa karena kita patungan. Kalau teman kita ini pasti minta barter posting. Endorsan. Gue bilang saya ajudannya Ananda Omes. Jual terus. Gitu. Lo harus tahu ceritanya. Jadi dia pernah Malu nelfon gua. ke hotel, nelfon ke hotel, Ke villa di Bali. Bali. Halo, saya ajudannya Bapak Ananda Omes. Beneran ngomong ajun dan Iya, saya ajudannya Ananda Omes. Kita lagi mau menuju Menuju Bali. ke sana, kita mau nginep di situ. Kira-kira gimana nih? Bisa barter gak? Set. Jawabannya apa? Paling diskon 20%. Berarti kekuatan lu tuh cuma segitu, bro. Padahal si Omesnya gak minta, cuman Gua makan gak tahu. enggak dia nice try aja. Nice try aja, nice try. Siapa tahu dapet ya kan. Gue bilang, ini lumayan. exposure-nya bakalan gede banget nih, Pak. Nanti tempat Bapak akan meledak. Wih, Iya, Bener, dapurnya kebakaran. beneran. Enggak. Oh enggak gue kirain. Tapi, seru. iya Pak, nyari siapa Pak? Pak Mario di sana Pak. Jangan dipukul, Jangan dipukul, Sur. Kok gak ada unit? Kok bocor? Dipukul sama Surya. Kok emosian? Iya, mesin. Tapi NC ini dia dulu punya konten sendiri. Apa namanya? Story of Soria. Keren banget Dari deh. podcast mas yang aku undang Kak Enggok. Gua kita enggak? pertama Kak kalinya Enggok yang paling. Paling terkenal. Available. Paling terkenal. Paling kelowong. Enci ngomong tuh paling terkenal kan. Aku support Kak Enggok. pertama kalinya gue diundang jadi bintang tamu di Podcast. sebuah podcast. Itu adalah di podcastnya beliau. Story of Story ya. Story of Storia. Bercerita banget tentang deh. kisah-kisah bintang tamu lu. Iya. Bingung gak nguliknya? Enggak. Menurut aku enggak. Karena pertanyaan pertama yang gampang banget. Gimana rasanya paling Allahu Akbar. Anjing itu yang dia omongin. Dia omongin juga. Terus kan lu tahu Akhirnya kalau jadi gue seru. kalau gue sama cewek kan Bestie. Parah. Itu besti banget. Gue sampai kayak, Kak minta nomornya Kak abis ini seru. Iya, emang seru. Kalau gue sama cewek kan Namanya juga bencong. Makanya saking bestinya dia mau datang ke sini jadi bintang tamu. Nanyanya ke Nanya alamat, Kak, alamatnya di mana sih? Kenapa nggak ke teman-teman gue yang ini? Disangka gue manajer. Dia nanya alamat ke gue. Lu kan punya manajer. gue tahu manajer gue belum bales. Gue kayak pengen abis ini gue mau ada kegiatan lagi. Gue tuh harus ngetek Ngukur waktu. Dari sini ke sini Dari berapa mana? lama. Ya. Yang kira-kira cepet bales. Lama banget nih manajer gue balesnya. Mengharapkan Kak Surya, Kak Omes. Karena tuh, ntar dulu deh kayaknya lama juga. Coba dulu deh Kak Enggok. Langsung balas Cepet tuh. Balas langsung. Oke sih, mulai detik ini. Jangan lu gitu WhatsApp dong, gue nggak Kak. balas dulu. Oke, tunggu dulu Jangan gitu. Jual mahal, dong. Gua mahal dulu. Biar Gue kesannya sibuk. Gue kalau Enzi ada apa nih? Wah gitu langsung. Karena jarang-jarang kan. Ada Karena orang dia terkenal baik WhatsApp lo jarang-jarang. Bener. Lah. Wah Ari Lasso nelfon. Wah ya Mas Ari kenapa Mas Ari? Oh gitu. Tadi dulu jarang-jarang orang terkenal WhatsApp sama dia. Lah kita sering ngobrol. Anjir. Gila. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Kita mah, Mes jatuhnya kan udah kayak Keluarga gak sih? kru. Enggak. Udah kayak keluarga. Iya, udah kayak family. Udah gue mah bestie sama dia, sama adenya gue udah bestie. Bestie banget. Parah. Kemarin. Parah. Kenapa kok bisa Tapi bestie adek banget lu sama emang adekku? suka bantuin juga. Iya. Kita Bantuin apa? pada event. Iya. Podcast Mas pasti Fest. support terus, Karena bos. Casey tuh bareng sama bos kreator kan. Iya, Kerja sama bos adanya kreator. Tiap acara kita pasti ada mulu. Iya Asli. emang. Ada si Ada Casey. si Enji tuh. Ada Casey. Kemarin bareng sama Kak Anggok ya. Katanya Jadi supir gue makanya. Jadi supir. Jadi mereka, gue di rumah Ucup, mereka lagi meeting. Gue kan gak ikut karena gue gak ada kepentingan dong. Nah si Casey juga enggak, jadi gue di luar, kayak di luar gini. Terus tiba-tiba dikasih satu mangkok isinya martabak. martabak bagi sisa 2 gitu. Jadi kayak kasihan tuh Casey Dua-dua. sama Anggok di luar. Dibagi sama Rian. Gue bilang ke Casey, kita kayak supir lagi ngerokok di luar. Dikasih martabak 2 biji doang lagi. Supir kita. Casey masuk pulang-pulang ke apartemen kayak, kakak, aku tadi habis dari Mas Ucup, gini. Oh iya, tadi aku bareng sama Kak Anggok di luar, dikasih martabak. Sambil nemenin Kak Anggok ngerokok. Gue kayak, kita kayak supir kan, gue kasihan banget. Kenapa sih adek gue mesti begitu? Mantap, pakai 2 biji doang lagi. Iya, jadi bagi 2 sama Casey. Gue mau bayangin muka Kak Anggok gitu kan, besokannya gue nanya alamat ini ke dia. Siapa tahu lagi ngerokok di luar. Iya. Tadi dia balas gitu. Bu Enzi nih. Sambil ngereng. Parah lu sih. Parah. Bener lu sih. Ih, gila. Iya, parah lu. Padahal gue pertama kali anjing diundang podcast sama Enzi. Episode 1 lagi. Enggak. Berapa tapi Abis kan tukang nasi goreng, baru gue kayak nobody show gitu emang. anjing. Jahat Enggak, abis itu banget. Ditanyain pengalaman mistis gak Pak? Abis itu ada WhatsApp dari Desta, ngundang gue ke Vindes waktu itu. Kan gara-gara itu lah kayak seru banget Anggok ternyata Enggak, gitu. itu di hari yang sama. Jadi WhatsAppnya tuh Enzi dulu, terus si Desta, besok di hari yang sama juga syuting Vindes ya. Ini kayaknya ngerjain gue deh nih, kan bisa barengan. Bisa gitu. janjian, Iya. kali kok. Nggak Emang mungkin. malamnya abis ngobrol, kayak gue gak ada bintang tamu nih, gue juga lagi. Gok aja lah. Lu ngundang siapa, Jet? Enggak, oh iya juga ya gitu. Aduh, sedih Ada banget. benernya lagi Ada kayaknya. Sedih Gak, gue mah. tapi seru Enzi tau. baru nikah terus pindah ke Amerika. Oh gitu. Berapa bulan sih? 10 lah, 10 Di bulan. Washington ya, Washington Di ya. Washington DC. Kan sepi ya di DC. Dia mah blend in banget ya mukanya Iya. begini. Iya. Iya, tapi itu alhamdulillah loh. Kenapa? Menurut aku. Karena aku kan sebenarnya penakut dan agak norak dan kurang pintar ya bahasa Inggrisnya. Masa lu? sih? Mukanya bisa, tapi kan bukan kayak molen kayak was aja gitu. Kan kalian pada shock gitu ya? Iya. Iya lah, Kasih dia orang begini ya. Kayak lu gitu. Kasih begini. Itu dia keuntungannya. Aku mah jujur aja. Paling kalau nggak balas dianggap sombong gitu ya. Enggak, jadi kan gue takut ya. Di sana kan kasus penembakan itu kan Iya. banyak banget kan. Iseng Masalah senjata dan lain-lain. Dan DC itu kan jauh lebih sepi daripada New York. Gue gak pernah ke DC sebelumnya. Kalau New York ya Berapa jam ketahuan sih gitu kalau dari rame. New York tuh di situ? 2,5 jam gitu Kak. Nah ya udah. Gue untungnya tempat tinggalnya itu bener-bener di area yang ramenya lah. Ya. Kayak ibaratnya di Blok M gitu. Jadinya yang keluar tuh udah ada kafe apa segala macam. Cuman kalau kamu masuk ke blok-blok lain tuh udah Sepi. kosong sepi. Terus banyak banget homeless. Terus banyak banget homelessnya tuh juga Oh, di kayaknya situ juga narkoba banyak. under drugs gitu. Yang gini. Yang kayak nggak sampai kayak Feeling-feeling gitu, lah tapi itu. beneran kayak orang teler terus nanti nyamperin lo minta duit. Oh, iya? Agresif gitu loh, agak agresif gitu di momen itu. Jadi kayak gue takut dan ada momen rasis juga kan katanya di sana. Untungnya gue looknya kayak gini, Iya. jadi gue pura-pura pretending kalau gue tuh orang sana. Jadi caranya adalah gue pakai AirPods. Jadi kalau misalkan gue kelewat kerumunan orang-orang ini kayak African American dan kayaknya mereka underdogs atau gitu-gitu, gue kayak so asik, lo sok keren aja karena gue nyontekin orang kan. Orang kalau jalan santai aja kok, dia pede aja kayak lihat ke depan aja tak. Tapi kan kalau kita yang misi bang gitu kan kayak kan biasanya Apa balik gitu. misi bang? Objek Bang, misi nih. bang, misi Kalau di bang. Amerika mah Iya misi bang. Iya Neng, iya. Mental kita kan mental cirende. Jadi kayak pakai AirPods udah nggak gue nyalain lagu, gue jalan kayak so asik aja kayak muka lo bulein sih, muka lo bule, lo aman aja orang nggak tahu kalau lo Indonesia gitu kan. Ya udah aman. Tapi ada dak. Waduh, dung tak. Wah setiap lewat tuh bener-bener. Hati-hati itu. Terlalu meriah. Iya, hati-hati itu jantungnya kalau begitu. Apa yang lu lakukan selama lu di
Amerika itu kan baru nikah banget langsung dibawa ke Karena sana kan kan. adaptasi kan jadi Iya. istri orang gitu harus Diplomat. ngurusin molen gitu. Terus Terus lu istri monyet kan. Iya maksudnya jadi istri orang. Daripada gue bilang istri bambu lu kan gatel. Kayak lu aja istri molen. Iya bener. Pisang. Aha. Jadi penyesuaian gimana di negeri orang? Apa susah? Harus jadi istri diplomat juga ya. Istri diplomat kan lu Iya. ada jadi Lu gak bisa tugas. Gak bisa gitu, ya. Gak bisa lu. Gak bisa, misi bang gitu gak bisa. Misi bang gak bisa. Gak bisa. Tawa tuh kayak masuk ke toilet. Ngelesain anjing ngelesain. Wah, Itu banyak banget. Gue juga amazed sama diri gue. Anjing. Enggak bener Kak, tapi kayak Ternyata lu aku tuh setaf itu gitu. iya, karena kan gue kenal sama Molannya tuh baru Iya, sebenarnya. benar. Kayak aku sempat cerita sama kakak nggak sih waktu kita zaman-zaman Tokopedia 2021 kayak gue kenal Molan tuh baru 2021 pacaran, ketemu itu cuma 3 kali sampai ke nikah tuh 4 kali. Wah kan? Jadi kan Ketemunya. lumayan Ta'aruf. nggak ta'aruf, jadi ya LDR pacaran ya? 2 tahun tapi LDR 1,5 tahun mau 2 tahun lah, tapi LDR ketemunya itu 6 bulan sekali. Di sini di sana. Iya, gue di sini ya di sana. Jadi kadang-kadang karena gue tuh ada kesempatan alhamdulillah kerja ke New York kan iya. berapa kali 2021, 2022, 2023 itu. Jadi 2023-nya kawin. Jadi emang gue ada momennya 2022 itu 2 kali ke US lah gitu. Jadi ketemu. Jadi benar-benar 6 bulan sekali ketemunya. Ketika dia ngajakin aku nikah di 2022 September itu pas aku di sana ngelamar, gue tuh kayak dilamar di sana. iya dilamar di sana pas aku lagi kerja. Terus habis itu gue kayak ya udah gue terima sama aku kayak Dia bawa ngerasa map gitu semuanya- pas ngelamar. Enggak ngelamar kerja. pekerjaan Enggak, itu. kali. Goblok. Dia bawa ini katakan cinta dari CPI. Gue kayak oh ya udah gue terima gue jalanin, tapi menuju hari pernikahan gue tuh mikir kayak gue tuh udah kenal belum ya sama dia karena Iyalah, gue takut Udah banget. berapa Terus yang gitu kali. ya. iyalah maksudnya Pacarannya online doang. pacarnya ketemu ya walaupun kita ngobrol tiap hari tapi kan ya Beda beda kan dan ketemunya memang agak lama kayak seminggu 2 minggu Ya. tapi kan tuh rame-rame bukan yang kayak gue Intens bisa berdua doang. berdua Pacaran doang berdua. Deep gitu. talk. Iya maksudnya bukan yang berduaan ngerasain kalau tinggal bareng tuh gimana kan nggak kayak gitu konsepnya pacaran kan masih ada lah momen berdua terus Iya, iya, gitu iya. Tinggal bareng gitu. emang gitu. Ada yang kayak gitu. Ada, bukan lu, ada orang Darto. lain. Iya. Enggak, gua enggak. Jadi pas nikah tuh gue kayak ini gue ninggalin karir. Terus gue jadi ya ikutan organisasi ibu-ibu diplomat itu. Diplomat, Maksudnya ada iya. tugas baru yang harus gue pelajarin. Terus habis itu gue kayak break nih gak kerja sama sekali. Yang biasanya kerja buat keluarga dan gak pernah jauh sama keluarga. Iya. Terus berarti kan ini momen pacaran benerannya tuh yang ini. Jadi kayak banyak banget yang harus gue adjust gitu. Dan kayak jauh dari teman-teman. Kan gue anaknya temen banget. Jadi kayak gue tuh bisa gak ya? Tapi kayak somehow Molon bisa meyakinkan gue untuk nikah gitu. Maksudnya dia bisa bikin gue yakin untuk nikah. Karena gak tahu kayak ngerasanya ya dia apa ya kayak bisa ngebalancein gue gitu loh. Dia bisa nenangin gue. Kayak dia kayak gak apa-apa kan aku temenin untuk ikutan organisasi. Kamu aku backup, aku ajarin. Nanti dia udah siapin segala macamnya gitu loh. Kayak misalkan segala sesuatu yang bikin gue khawatir tuh dia selalu punya jawaban untuk menenangkan gue. Jadi gue ngerasanya kayak udah deh gue jalan aja bismillah gitu. Sabar banget sih anak itu emang. Iya. Terus sekarang emang kan Molan kan ngomongnya tertata, Kan? tone-nya rendah. gitu. Memang harus ketemu orang yang kayak gitu. Iya. Dari sekian banyak laki-laki yang minta izin ke abang-abang. Bacot. Tapi tuh iya ada. Ada demi Allah ada. Kayak gue tahu deh. Iya. Dari sekian banyak Ada laki-laki, teman-teman lo kenapa juga. akhirnya? Ada teman-teman juga. Makanya gue tahu deh. Kenapa sih orang gak bisa dipancing banget ya? Iya. Iya. Kayak bawal lu, gigit mulu dipancing. Terus. Iya emang akhirnya Iya, Molan ketemunya Molan. yang Itu bisa ada banget. iniin gitu. Ngehandle. Enggak, pertanyaannya di saat lu pindah ke sana, Ngapain aja kan? iya, kan Molan kan pasti kerja Masak, kan? bro. Ya. Banyak banget yang aku akhirnya lakukan untuk ngisi-ngisi hari sebenarnya. Tapi kayak aku jadi kenal sama diri aku dan jadi kayak punya anjir ternyata gue bisa masak gitu. Karena kan sebenarnya gini, gue tuh suka banget masakan Indonesia Kak. Gue udah bawa banyak bumbu-bumbu kayak kluwek gue bawa dari sini. Terus misalkan gue, sumpah karena gue suka banget rawon. Iya. Lu kagak banget. Anjing mukanya bule sukanya rawon. Kak, Lu kayak ke Amerika mau nuker palawija gitu. Sama Napoleon lo berapa. liat gue fashion show di Paris gak sih? Kayak Iya. itu kan kesana Iya, kayak, iya. Ih. kayak sih bule banget. Dia gak tau jiwa gue di dalam kayak ya Allah bang, ya Allah mah, ya Allah. Di bawah merah apple nih, ya Allah gitu. Apple pakai Apple ya Allah gitu ya. Enggak maksudnya, ya pas sampai sana tuh gue gak suka makanan
western food itu gue ya makan. Tapi kalau lo setiap hari, Jadi akhirnya lu gue nggak masak. Dan gue masak. tuh udah emang anaknya semuanya tuh gue planningin. Emang anaknya prepare banget lah. Jadi dari Jakarta gue udah bawa kayak, oke kluwuk nih bisa gue bawa, kemiri ini bisa gue bawa. Terus gue cari kemiri bisa diganti nih sama almond. Kayak gue nyari substitute-nya gitu. Karena sampai sana gue langsung nelpon temennya Molan gitu, kayak ibu-ibu DWP-nya itu. Bu kalau belanja bumbu-bumbu Asia tuh di mana? Karena nggak di Chinese bukan store kan biasanya gitu. Jadi kayak agak jauh lah, bukan di kota DC-nya. Ya udah gue kumpulin, terus habis itu gue lihat kan kayaknya gue harus masak nih. Ya udah jadi momen aku masak eksplorasi gitu, bikin tongseng, bikin rawon, bikin soto. Ya di sana. Padahal sebelumnya lu nggak pernah masak. Enggak. Si bisa. Karena gue suka baking tapi kan gue pernah usaha panah kota dulu kan. Emang suka baking, suka masak tuh sebenarnya bisa Kak. Tapi kan kayak ya ngapain, males. Kalau di sana kan udah ya mau nggak mau. Karena gue mau makan Indonesia. Gue bikin pecel ayam. Jadi hari-hari gue tuh sibuk. Gue seneng banget. Gue beneran nggak ada momennya gue nganggur. Kesepian gitu gak? Tidak. Karena hari ini nyoba menu ini, nyoba menu Kayak, itu. besok gue makan apa ya, bikin apa ya. Mau tuh sampai kayak, sayang ini kayak jadi di warung Menega, lu tau gak? Iya. Banyak Demi Allah. bahan makanan. Gue bikin udang saus tiram, gue bikin Menega, kerang Menega. Oh, lu serius? Demi Allah ada di highlight gue. Kak gampang kerang Menega. Ntar gue kasih tau cari bikin. Ya masalah gampang mah enak apa kagak? Demi Allah enak. Ini gue gak GR. Molan suka. Mau suka, minta terus. Semuanya juga gitu. Tapi aku minta bikinin ya, bawa ke kajian deh. Iya. Ibu-ibu DWP suka? Ada yang lo kasih nggak? Ya gak gitu dong, kan bikinnya cuma buat berdua. Oh. Maaf ya ibu, ntar kapan-kapan saya bikin. Parah lu. Tapi ibu-ibu DWP itu suka party ya? Beda DWP dong. Beda dong. Itu DWP Jakarta Warehouse Project ya. Tapi nih katanya di highlightnya NC itu ada creamy garlic ravioli. Wah susah itu ravioli, Ada- bikinnya harus di... Gampang. Ya kan bikin yang udah jadi. Oh, raviolinya Raviolinya udah jadi. ada. Udah jadi. Tongseng daging tapi nggak pakai kol. Karena Susah ya kalau di sana? Bayarnya Mahal bayarnya. KOL kali itu mah. Aduh, beda kali. Sebenarnya enggak. Kenapa nggak pakai kol? Karena gue takut cepet basi. Emang kol bikin apa sih? Iya. Lu masukin ke tongseng jadi cepet basi. Kan jadi cepet asem. Gas, ada kolnya. gasnya. Emang Ada sekali masak lu bisa buat 2 bulan maksudnya? Enggak. Ya kan sekali makan. Kan kata siapa? Apa besok bisa? Woi. Kata Molan kenapa gue diare mulu ya? Enggak, karena aku masak nih siang. Makan buat aku doang. Malamnya Molan makan, aku makan. Baru 3 kali makan kan. Masuk freezer ya lagi. Bisa lah, masukin kulkas besok pagi makan. Ya bisa, masih bisa ya. Kalau kol tuh gue ngerasa kayak nanti asem Oke. Enggak tahu, kalau mah aman. Aman ya? Enggak jadi kolnya. Nah ini Surya yang paling tahu. Dipisah. Tanpa kol dulu. Pas Nah, mau tema makan, masak baru masukin. kol. Ya emang gitu. Jadi kalau udah aku rebus di luar. Jadi kalau misalkan Jangan direbus dulu. diapain? Biarin aja. Biarin aja. Nanti kan lo ngangetin di pan gitu kan, direbus. Nah itu baru masukin kolnya. Oh ya aku salah direbusnya, tapi aku pisahin. Jadi karena kan kol tinggal potong-potong doang kan, kayak kita makan soto gitu loh. Iya. Udah nggak usah debat. Udah Iya, ini udah, biarin, Udah, biarin. udah. bener-bener. Banyak lah ada soto Soto ayam. soto Betawi, pecel Kalau bikin ayam. soto Betawi itu harus pantun gak sih? Masukin garam pakai anu. Enggak dong, cakep. Iya. Apalagi tuh. Keren banyak. Ayam bakar bumbu Tapi rujak. sampai sini lu udah gak masak lagi kan, Jet? Males lu ya? Enggak Kak, lebih Nanti enakan ilmunya gua- kepake lagi kalau ada molen penempatan lagi, lu tinggal di sana lagi gitu. Iya, yang penting kan suami kita kan berkesan dulu kan di 8 bulan pertama. Gak salah, kawin nih gua nih gitu ya. Males kan. Tapi ada kemungkinan gak Molen bakal ditempatin lagi? Ya iyalah. Pasti. Uzbekistan. Gue ngomong doa loh. Oh iya. Jadi- Amin ya nggak apa-apa. Kalau tapi olahraga di sana tuh kayaknya menghabiskan waktu selain masak olahraga juga. Lari. Gue lari half marathon gue. Anjay, 21. Iya. Gokil. Jangan dikurang-kurangin ya, 21,6. Oke, say 21,6. Beda Gila. keluaran tol doang anjir. 600 meter lumayan Iya, kan? keluaran Itu tol udah itu. ngos-ngosan banget itu. Itu udah- Buset. Udah. Katanya 21. Hampir 22. Gue gitu demi Allah. Mana gue sendirian. Gue kayak capek. Gak ada yang nemenin? Ya gak ada lah. Oh lu Maksudnya maraton temen-temen sendiri. sono gak ada gitu Iya, komunitas? sama ibu-ibu yang lain. Gak ada. Komunitas Indonesia di sono? Itu kenapa lu Udah semua komunitas Indonesia mau lari half marathon bang. Enzi, kenapa tiba-tiba lu Maraton DC Indonesia MDI. kenapa tiba-tiba Siapa yang maraton? Lagi-lagi kita kan anaknya emang gak bisa diem ya. Emang iseng aja. Kayak aku tuh pengen banget, aku kan ada autoimun rheumatoid arthritis kan. Dari umur aku 16 tahun, itu radang sendi lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi pada masa aku sakit kaki dan lain-lain gitu sendi-sendinya tuh dokter aku tuh sempet ya bilang aku harus ikutan join kayak komunitasnya biar dapat insight kalau mau nyari dokter, obat, Ya. apa segala macam. Sampai ada orang ibu-ibu yang kena sakit RA ini, dia tuh bilang dia tuh pernah maraton karena
itu salah satu bentuk apresiasi kakinya. Karena dia nggak tahu kan kalau paling parahnya kan bisa kenapa gitu, misalnya bisa nggak berfungsi dengan baik lagi, ya kan karena kan bengkak apa segala macam gitu kan. Jadi dia ngasih hadiah reward buat dirinya adalah ketika dia sehat, gue harus bisa lari maraton. Itu kan aku umur 17 tahun gitu kan, jadi tuh pop up terus di otak gue nggak suka lari, tapi somehow gue tuh tahu karena gue dulu pernah pincang 2 tahun gitu ya, jadi gue kayak pernah 2009 sampai 2011. Terus aku kayak gue pengen banget bisa lari maraton at least sekali seumur hidup. Nah aku tuh bertahap, jadi kayak ikutan 5 kilo, 10 kilo. Cuman buat ikutan 21 kilo, kalau di Jakarta gue tuh harus latihan dan waktunya tuh gak ada karena kerja. Aku bukan tipe yang bisa lari, ya udah ikut-ikutan doang gitu karena jam kerja aku gak bener. Ya udah pas di sana ada kesempatannya, gue ikut latihan sama coach yang di Jakarta, jadi kayak online gitu, gue dikasih menunya, latihan segala macam, gue isi kekosongannya bangun pagi dengan latihan half marathon itu. Terus berhasil, dan itu pas lagi berhasil tuh kayak bener-bener Molen tuh ngikutin dia pakai sepeda kayak aman sayang, curang banget dia pakai sepeda. Makanya dia nggak mau latihan doang. Dia kayak setiap berapa kilo kayak aman sayang, aman karena selama latihan itu autoimun aku kambuh karena mungkin kecapean kan dan kaget badannya nggak biasa lari yang sampai segitu intensnya kan seminggu tuh bisa 3 kali kita ngerjain PR-nya, lari long run sama yang interval apalah gitu-gitu. Itu tuh sakit-sakit semua sampai gue udah nggak mau ikutan race-nya. Cuman Molen kayak nggak apa-apa ambil aja bibnya, kayak udah nggak apa-apa besok kalau misalkan tiba-tiba sakit kita naik Uber aja pulang. Diplomat gitu. abis bulan dia kan. Emang harus diplomasi. Terus gue udah, aku kayaknya gak bisa. Kan drama sih anjing. Drama gila. Kalau makin dipush, aku gak mau gitu. Iya, aku sebagai Leo drama queen kan kayak, aku udah latihan, kakiku sakit gitu. Kayak, aku gagal. Kata Molen, Kalau jadi sama gue sih gue tabrak ojeknya. Nangis lo, nangis. Tabrak odong-odong. Kalau Molen sabar banget ya Molen. Ayo sayang, mau makan sushi enggak? Kan ada carbo loading kan, ada carbo loading. Gue kayak enggak mau makan loading. Kaki gue udah bengkak nih, udah sakit banget. Terus kayak Leo banget. Habis itu kayak drama. Udah makan aja dulu sushi, mau gitu. Tetep mau. Besok paginya kayak, ayo bangun. Pas jalan juga kayak, doain aku ya. Lama banget, parah. Lo parah. Minta doa. Tapi iya. Tapi emang hal maraton juga memang kalau buat orang-orang yang perdana itu memang agak menakutkan sih. Lo lihat, nanti abis ini gue tunjukin fotonya ya. Molen ngevideoin gue dari jauh. Finish nangis lo ya? nangis tapi biasa aja, ternyata seneng. Tapi lucu banget, maafnya ketawa dulu. Jadi kayak, ya udah lo ketawa. Dia masuk kayak gitu. Enggak, jadi pakai celana pendek. Nih gue kayak bener-bener anak bocah. Gue tuh kan 31 ya pada saat itu ya. Gue pakai celana pendek, pakai tank top, gue pakai vest yang orang kayak mau naik vest lari gitu. Kalau di sana kan traileran, iya bener kayak lari biasanya pakai vest. Kalau di sini kan kayak, ya elah mana sih bang, pakai vest gitu. Di dalam vest gue, obat anti nyeri, obat gitu, pokoknya segala jenis obat, perumah apa, pisang, pokoknya gue persiapan tuh kayak mau maraton 42 kilo tau gak? Banyak banget air yang langsung sedotannya minum gitu. Ya Allah. Terus gue gini, Ada Indo Cafe saset. Sama gelas-gelasnya. Kling. Starling. Ternyata Starling. abang mau minum bang? Ada simpati 2 giga kan? Itu bener-bener di videoin sama Molen dari jauh, gue di tengah-tengah orang-orang bule yang tinggi-tinggi parah itu yang udah bener-bener kayak aku pro. Dan gue ikutannya tuh yang pace 6 gitu. Yang antriannya ngantrinya kan kalau lo mau masuk start tuh kayak dibagi-bagi kan. Gue kenapa gak di belakang? Karena sebenarnya tuh gue harusnya di belakang. Karena gue takut kalau di belakang ntar gue akhirnya ketinggalan gitu. Jadi gue tiba-tiba naruhnya di depan aja. Jadi gue bener-bener kayak kecil sendiri terus deg-degan parah. Yang kayak, tadi kan gak mau Molen kayak, doain aku ya. Itu kan bisa. Tapi kalau gak ada Molen kan gue kayak, ya I'm okay, I'm fine gitu. Kayak, let's do this gitu kan. Tapi dari jauh Molen videoin muka gue kayak, tangap lo ketolong gitu. Kayak udah siap terus pas lari. Yang lainnya kenceng. Gue pace-nya cuma 7,5 jadi kayak, lama-lama semuanya ninggalin gue. Karena kan harus sesuai pace kan. Iyalah. Pace-nya lumayan loh. Baru kilometer ketiga saya sakit banget. Sakit banget apa? Deg-degan parah. Saya mules, saya berak. Beraknya juga sambil lari lagi. Enggak. Keluar dari sini. Enak loh, berak ngos-ngosan tuh. Tapi berak.
Gue kayak masih excited. Melipir, melipir. Melipir ke Mus Bali itu kan pagi jam 5 subuh. Lah terus? Terus gue harus makan pisang, gue kan bukan yang sarapan. Jadi kalau gue makan pisang ya gue mules lah. Iya. Ya udah mau gimana, masa gue di celana. Ya gue balik, ya gue melipir. Ya pace gue berkurang deh aja. Aman. Aku dapat 2,5 jam. Wih, Wih, lumayan itu, gokil. Itu Oktober 2023. Sampai detik ini gue gak pernah lari lagi. Selimake-limake juga gak ada. Tapi kalau lari, Apa yang pernah? gue gampang yang puas. paling ngerti lari. Gue sempat lari 10K. Lu pace lu berapa? Pace si NC7 mah udah Bagus itu. cepet. Bagus. Cuman kan karena gue umur 45 itu pace-nya gak bisa tinggi-tinggi 12 ya? Pak. Enggak dong, 8 lah. Gue masih jaga heart rate 8 aja. Karena heart rate gue gak boleh lebih dari, gue gak mau lebih dari Jagalah heart 150. rate. Ya hati. Kayak, Gitu. itu juga pelan-pelan gitu kalau latihan tuh nanti Ya naiknya harus pelan-pelan. perlahan nanti lama-lama kalau misalnya udah sering. Ini cuman gue udah jarang juga lari. Tapi kalau emang udah latihan, pas ngejalanin lari 21 kilo itu nggak berasa Kak. Jadi lebih sakitnya tuh pas lagi proses latihannya itu yang lo capek banget. Tapi pas hari race-nya, Tahu-tahu udah 10 kalau aja. Tahu-tahu iya udah 15. kayak kalau ikutin lo stay sama target yang disuruh sama coach, kayak misalkan oh ini udah kecepatan nih lo turunin lagi gitu, nggak berasa kaki gua nggak sakit, Nggak berasa 10K. Nafas juga nggak? Berasanya nafas nggak 21. ngos-ngosan. Nah orang-orang yang awalnya ngebut lama-lama gue lewatin cupu lo. Hey, 7 mah cepet lumayan 7 tuh. Kayak, Tapi di ambulans, coba lu. Pansan gak berasa. tapi dibonceng molen. Ngomong cepulunya gitu dulu. Cepulu. Agak oksigen. Cepulu. Tapi sekarang kan mumpung lagi di Indonesia, di saat lu balik ke Indonesia, lu kembali ke normalnya kalian. Apa yang pertama kali lu lakukan ketika sampai ke Indonesia? Ini yang gue tunggu. Aries Party dong, Aries Party. Aku 2 tahun gak datang gue ke Aries Party. Karena di saat Aries Party itu gue lagi kerja. Iya. Mengejar 9 bulan gak kerja. Apa yang lu lakukan pertama kali? Balik ke Jakarta. Maksudnya kayak, Lu target makan ini apa iyalah Itu ya. makan pasti. Makan, ketemu teman-teman. Kerjaan. Nasi Padang Garuda. Gosip. Iya, aku pikir kan Nasi aku Padang Garuda lagi gue inget banget. Halo, yang Garuda. masih bisa gratis sampai detik ini. Gue tuh pikir gue balik ke sini jeda sebulan, habis itu gue balik lagi ke Tonight Show kan. Karena kan itu kakak-kakak tuh menanti banget, karena sempat gue jadi surprise pas gue Ya. wisuda, terus gue surprisein mereka lah ada November. Bungkus TV-TV-nya bungkus gue kayak TV-TV-nya bungkus. TV-TV-nya bungkus. Gue kayak kata KS, nggak usah sih ini kita kayaknya udah mau kelar. Gue kayak ngapain pada masuk habis itu gagal kayak oh gitu Kak. Ya anjir terus gimana ya kan? Tapi sebetulnya itu bukan gara-gara Boyen. Enzi ganti Boyen. Ya, Boyen. Aduh, Ferrari lucu ganti banget. Kejang Doyok anjing. tapi dia membantu banget sih Kak Boyen. Itu yang bikin Jangan Boyen banget. namanya naik tau. Iya. Jangan banget Ferrari. Bukan Kejang Doyok. Fukuda yang buat ngangkut. Anjing Fukuda lagi. Sumpah gitu. Sekarang film lagi. Iya, jadi akhirnya di 2024 itu aku pulang Maret kayaknya ya, jeda berapa bulan aku habis itu dapat tawaran film. Oh, itu Yakin Nikah itu ya? Yakin Nikah. Jadi ini kan kayak comeback aku juga kan, karena aku tuh suka banget dunia acting sebenarnya, karena mengawali karir juga dari acting kan gitu. Terus ya udah akhirnya dapat tawaran ini yang udah pernah ke sounding di 2023. Cuman aku lagi ke DC kan, aku pikir ya filmnya juga udah jalan. Ternyata masih rezeki, alhamdulillah ya udah. Aku gayung bersambut, aku kayak ya udah aku ambil. Nungguin lu doang berarti Jet. Sebenarnya kayaknya nggak nungguin aku doang, tapi kayaknya Nunggu produksi, proses nunggu segala produksi. macam, tapi sama jadinya rezeki balik lagi ke aku pas lepas. banget aku udah pulang gitu. Ya udah dapat lagi tawaran itu. Akhirnya kita syuting di bulan apa ya, Agustus lah, persiapan segala macam. Bab yang jadi bapaknya ya? Iya, Tora syutingnya Sudiro. sama Katora Lawannya? Sudiro, lawannya sama Maxim sama Jordi Maxim Pranata. Boce. Maxim Boce. Judulnya apa tadi? Yakin Nikah. Judulnya Yakin Nikah. Nikah. Chicken dong. Yakin Iko itu. Beef kali biasanya. Oh iya. Terus aku Chicken sama teriyaki. ngerasa kayak Yakin Nikah kok relate banget. Aku kan baru nikah, terus pulang aku ngalamin si masa adjustment tadi yang aku ceritain sama kakak-kakak. Terus momen gue, ini gak karang karena gue promo ya, tapi mau beneran gue meyakinkan diri gue untuk nikah tuh kayak itu panjang loh perjalanannya. Gue nanya Kak Desa di momen gue akad dia lagi proses gagal juga waktu itu. Jadi kayak ada masukan dua-dua nih, kayak satu, Zin nikah tuh gini, gak segampang itu. Maksudnya lo harus kenal orangnya. Terus lo harus kenal diri lo, kata Kak Hesti. Gimana Kak Edo, dia sama Kak Edo. Kak S juga cerita juga sama Kak Vivi. Jadi semuanya tuh kayak
Beda-beda ya, tapi emang tiap orang berarti punya perjalanannya beda-beda. Tapi satu hal yang gue tahu adalah ketika lo mau mulai hubungan akan jauh lebih baik dan lebih sehat ketika lo udah kenal sama diri lo sendiri menurut gue. Jadi gak bawa isu gue ke pasangan gitu loh. Jadi akhirnya karena kan akan berubah karakternya ketika kita menikah kan. Ada kompromi, ada kenal satu sama lain sama pasangan. Ya kalau lo belum selesai sama diri lo, gimana lo mau berkompromi sama orang lain. Nah itulah yang akhirnya aku selesaikan dulu sebelum aku memutuskan untuk menikah. Di film ini skripnya pun juga menjelaskan tentang itu. Karakter aku tuh juga kayak dia tuh belum tahu, belum selesai sama dirinya dia. Dia people pleaser, dia selalu ngikutin mau orang tuanya. Karena kan premisnya sebenarnya sesimpel ibunya nggak ngebolehin adik aku nikah duluan kalau kakaknya belum nikah. Jadi lu boleh loncatin. Karena orang Yang jadi tua. adik lu siapa? Yang jadi adik gue tuh Amanda Rigby. Jadi dia, ibuku tuh percaya pamali nanti kakaknya jadi nggak kawin-kawin karena tante gue nggak kawin-kawin. Jadi Tante lu adalah? yang siapa nggak digambarin. Maksudnya nggak kayak ada digambarin. Bude ini kakaknya mamaku yang tuh lihat Bude gitu. Jadi kayak seorang kakaknya ini kayak ya udah deh mau nggak mau gue coba deh gue nikah deh gitu. Kalau misalkan nikah, nah adikku jadi bisa nikah tahun depan. Akhirnya proses dia mau nikah itu kan gak segampang kayak ya udah nikah, yuk nikah langsung gitu kan enggak. Ada prosesnya gimana. Akhirnya aku ngobrol sama Bab, sama Katora. Tora jadi apa? Jadi Bapaknya. bapakku. Hah? Iya, Bab jadi bapaknya. Udah cocok ya? Bagus, tapi dia bagus loh mainnya. Beneran kayak gue gak nyangka Katora bisa memerankan bapak yang berwibawa dan menjadi bapak beneran. Akhirnya gue nangis, ada momennya gue nangis. Gue nanya sama dia. Kayak gimana meyakinkan diri untuk menikah intinya. Terus Katora, bapak gue tuh situ Pak Hendar bilang bahwa nikah itu kalau bisa cuma sekali Kak. Iya. Jadi kamu harus cari yang bukan yang terbaik, bukan yang kayak menurut kamu terbaik. Tapi yang bisa berkompromi sama kamu ya seumur hidup. Intinya gitulah, dia ngasih petua-petua yang menurut gue bisa relate untuk banyak orang. Somehow itu ngejawab pertanyaan Enzi ketika Enzi mau nikah tahun lalu yang gak gue dapatkan dari bapak gue. Karena kan gue gak ada papa kan. Jadi gue kayak gimana sih rasanya anak perempuan kalau mau nikah Diomongin ngomong sama bapaknya. Iya. Itu tuh selalu bikin gue nangis nih. Aja gue ngomong ini gue mau nangis karena gue kayak gue nggak punya sosok itu. Iya. Tapi ketika gue syuting ini dan kan sebenarnya kita udah baca ya skripnya. Iya. Gue udah reading segala macam. Tapi pas di set magic Dapet itu tuh emosinya, dapet. Kayak tiba-tiba Nangis. Kak, ya gimana sih ngobrol nih misalkan ayah terus ayahnya dengan ya Katora udah masuk ke karakternya dia kayak kakak tuh gini nih gue merinding karena gue beneran kayak Emang di sini emang suka ada. Enggak, bukan beda branding itu. Enggak, ini Pada ini nih, gue kayak, makhluk-makhluk. terus gue wah ternyata Allah tuh maksudnya menurut aku baik, Masya Allah banget kayak beneran pertanyaan gue gak dijawab saat itu tapi tiba-tiba gue Jawaban di dijawabnya sini. dari karakter si Niken ini. Jadi pas gue dapet jawaban dari Katora gue kayak dek. Iya sebenarnya kan harusnya nggak nangis tuh si karakter Enzi kayak si karakter Niken ini kan cuman kayak ngedengerin aja gitu. Selesai take gue kayak Katora kan gue masih manggil ayah kan. Ya kenapa Kak? Dia manggil kan kakak. Terus gue kayak makasih ya Kak aku ternyata dapet jawaban aku pas mau nikah tuh dari kamu. Aku gak nyangka dapetnya dari Katora. Pas di film ini. Maksudnya di film ini dengan adegan Adegan tadi barusan. gue bilang gitu. Terus dia kayak gue dipelukin Katoranya juga nangis. Kayak beneran Iya. gila gue gak nyangka sih. Maksudnya gue dapet peran bapak tuh dari lo gitu. Maksudnya kayak di situ momen itu jadi akhirnya kita jadi deket banget. Untuk as a keluarga ya gue, Katora, Bu Echa, sama Yori sama si Manda. Karena akhirnya jadi bener-bener ya ngisi gitu loh masing-masing. Ternyata gue oh iya ya. Tapi gue percaya sih memang setiap kita memerankan satu film itu kayak ada irisannya sama karakter itu yang bisa ngerilisin emosi kita, yang akhirnya dapat sesuatu insight dari karakter ini, mau itu perannya apapun ya, menurut gue itu pasti ada irisannya gitu. Jadi kayak wah menarik sih kalau lo peka tuh emang ada aja jawabannya dari hal yang lo nggak tahu gitu. Semesta. Aja. Tapi emang Tapi gue keinget bener dah. Waktu makanya iya bener gue inget momen ini Tora pernah cerita waktu dia di nangis. Lombok. Iya, kan iya, sama iya, kita iya. sama Tora dia. pernah Gue aneh cerita. banget dah. Gue syuting ya, gue jadi bokapnya Enji sama Manda. Aneh banget gue. Udah jadi bapak-bapak kali ya. Tapi gue ada satu momen sama anak gue juga kayaknya agak begitu. Dia keinget anak kecil terus akhirnya dia Gua nangis. keinget dan gue nangis. Padahal kameranya nggak ke dia. Iya, bener kan? bener. Jadi kan kita Dia cerita, kita gua tuh, sampai nangis. padahal itu bukan di podcast atau yang kita harus promo kan, emang dia cerita aja Cerita gitu aja, kan. Emang berkesan banget jadinya syuting ini, emang beneran deket karena syuting pertama itu Kak, set keluarga, set rumah. Yang diambil duluan tuh di film ini set rumah. Iya. Itu kan ya akhirnya mau gak mau akhirnya bonding satu sama lain antar keluarga kan. Di awal-awal tuh tadi yang mungkin 2 hari pertama lah adegan yang tadi aku nangis kayak makasih Katora segala macam. Hari keempat kelima tuh udah mulai scene klimaks lah, scene gue udah mulai ada masalah dan lain-lain. Di saat gue lagi nangis itu tuh ditenangkan sama bapaknya. Ketika gue anak ini galau terus bapaknya datang untuk menenangkan kayak maaf ya Kak kayak
udah Kak, dia cuma tangan dia doang megang paha lutut gue gitu Kak. Udah tenang, sabar gitu. Di situ kan gue nangisnya udah bener-bener kayak, aduh gitu kakak tuh harus gimana ya gitu. Nangis cuman ngomong gitu doang dialog gue kayak, kakak tuh capek loh gitu. Tapi mungkin karena menurut gue Katora karena tahu nih scene sebelumnya udah diambil banyak. Dan kita banyak scene berdua untuk curhat apa segala macem. Terus dia juga mungkin kenal jadi tahu cerita Enzi yang mungkin teman-teman juga belum tahu gitu ya. Jadi dia kebawa, gue nangis dia beneran kayak nangis juga nangisnya jelek banget sampai saudaranya kayak lu nggak kelihatan nangisnya Tapi dia bener-bener nangis kayak juga. nangis deres dia jadi selesai kayak sabar ya kak kayak maksudnya lu tuh nangis tadi tuh nangis karakter lo apa Enzi sih yang nangis gitu Dia tahu cerita lo soalnya ya. karena montas sebenarnya adegan itu tuh montas maksudnya kayak ya kamu ada dialog ya? iya akumulasi dari setiap adegan yang dialami sama karakter Niken. Capek banget. Kameranya padahal di sini di bawah. Emosi bahas. Buset, Dan capek dia banget. nggak ngeliat ya, maksudnya kayak bener-bener cuma dialognya itu, abis itu jadi kayak ditarik yang lain-lain lah jadinya Tapi montas. pas nepuk lutut lu ketawa-tawa gak? Karena biasanya dia bilang, Enggak gitu enggak, dong. pokoknya Masa enggak gitu, begitu? Kak udah kak. Masa begitu tuh? Enggak, gue ada momennya tapi ketawa gara-gara gue syuting sama dia, udah mau scene ending, hari itu dia cekukan. Ya, Gara-gara? Gak tahu tiba-tiba dicekukan 2 hari cekukan, jadi setiap adegan kayak ulang mulu cuma gara-gara dicekukan. Sedangkan adegannya gue harus kayak gitu kan. Sini bapak wibawa. Cekukan kak, kita udah ngagetin, kita udah google cara ngilangin orang cekukan. Tahan napas. Udah sampai dipegangin sama Elsa Mayori hidupnya dia. Kayak biar gak curang. Biar gak curang. Udah dituduh mencuri. Kadang-kadang kayak, lo nyuri ya gitu kan kayak. Kaget kan. Iya. Enggak juga. Tapi emang kapan sih tayang Jet? 9 Oktober 2025. Oktober. Harusnya relate ya sama orang-orang yang mau nikah. Atau Yakin mungkin nikah. yang udah nikah tapi belum, yang tadi Enzi bilang ya. Belum Yang selesai dengan belum dirinya. dapet Jawaban. dirinya. Yang mungkin udah nikah tapi kayak gue gak cocok ya sama dia gitu. Misalkan, ya maksudnya ada Bisa kan, aja ya. bisa jadi. Kayak gue salah pilih orang ya gitu. Tapi sebenarnya mungkin bisa Kenapa aja. mana aja udah 25 tahun. Iya, itu. 25 tahun. Kayaknya aku salah orang deh. Ya Itu kan namanya aneh kan. Udah memilih kenapa lo mau milih nikah sama dia kalau habis itu tiba-tiba lo mikir lo salah orang. Ya itu harus lihat ke dalamnya. Elunya kali yang lo kali. salah. Coba mungkin ada yang lo Bukan gak tahu. pasangan. karena ya menurut gue nih. Iya, ada juga yang kayak gitu kan. Pernikahan Karena tuh orang 2 orang. Temen gua. Kenapa? Sampai Terus ngelus. sekarang belum selesai sama dirinya sendiri. Terus aja. Terus. Kayak gue salah aja. dokter deh gitu. Karena Dia lu belum berapa selesai. tahun? Nah, Darto itu 17 pernikahan tahun. paling lama. Di 17 antara kita tahun. berempat, Antara kita. Darto paling lama. Berapa tahun lu? 17 tahun. Nah, anak lu udah SMA. Cuma Iya, cerita kan. 17. Rencana sampai kapan? Coy, Gua wakilin sampai Sampai- 2027. Enggak ada, sampai for life lah. 2027 ya. Coy, stop Gantung nanti penempatan di mana ya. Dia nggak masih- for apa? life. Anak-anak ikut nikah. Enggak ya. Enggak. Ikut kita bareng ya. Coy, kita bareng ya. Enggak, maksud gue rencana sampai hidup. Selamanya. Ya, sehidup Tapi kan semati. emang kita nikah kan emang never ending story. Never Maksudnya ending story. learning gitu. Never bener. Omes Kayak berapa tahun? misalkan Omes berapa tahun? Lupa. 2012 gua nikah. 13 tahun. 13 tahun. Surya Sama, 13. 13. Lu? Kanggok. Kalau digabung yang 1 sama yang 2. Nggak usah. Oh enggak. Ini draft usah. 2 ya, ini Ini draft 2. draft 2. Jilid 2 ya. Aduh. Berarti lu pernah ada momen begini? Yang pas pernikahan pertama. Sama bapak bokap lu gimana begini ya? nggak? Lu Karena kan lu. gak seimbang kan. Kita nikah 13 tahun. Iya. Dia hidup, bini gue 38 tahun. Gue 11 tahun dia. Bedanya berapa tuh? 38 kurang 13? 25 tahun. 25 tahun gak hidup sama lu. Iya, semua karakternya, semua Iya. jelekannya, Iya. apanya. Kita baru tahu setelah nikah kan. Iya. Lu juga Lama. pasti ada dong yang baru Bakal baru iya, tahu. iya. Oh, Kalau Molen dia tuh makan, gini. cepet Bener-bener banget. iya. Kita lu pacaran berapa tahun? Setahun setengah. Sama setahun. Gua lama, gua mah 18 tahun. Pacaran. Enggak, 5 tahun. Sama nikah 5 tahun, 13 iya. tahun, 18 tahun baru. Gue cepet bener-bener kayak pas di sana tuh momen aku mengenal diri aku tuh dihadapin. Maksudnya bener-bener kayak lo Molen mau kayak gak begini. mau lo harus hadapin diri lo. Karena kayak nih gimana nih gak kerja, nih gimana gak gini. Akhirnya gue pelariannya ke olahraga, Iya, iya, iya. masak,
sabar kenal Molan, dengerin dia dengan rutinitasnya dia dan gimana organisasi itu kan karena akunya udah selesai, guanya nggak ngejar dan ambisius di kayak gue udah ikhlas gitu loh ngikutin fase hidup yang baru, gue nggak ngoyo sama ngebawa gue biasanya gini nih, gue kerja tuh biasanya gini, gue dapetnya gini nih biasanya, aduh jam segini harusnya gue udah masih nggak gitu karena gue udah selesai dan tahu prioritas gue sekarang sebagai seorang istri, nah itu yang jadi Tapi refleks mah masih ada aja kali. ya masih ada kalau misalkan kayak Ada. ya karakter manusia aja, lu nggak bisa Berantemmu terlalu gara-gara sempurna. apa sih biasanya? Aku tuh jarang banget sih berantem. Karena gue tuh lumayan, gue juga orangnya ngalah. Gue tuh maksudnya kayak berapi-api. Kayak Masa ngomong, iya Leo ngalah? demi Allah tanya Molen. Gue kelihatannya kayak, Molen apa? Molen Virgo. Oh ya nyambung lah. Jadi aku kayak kelihatannya, Expert banget nih, expert zodiak tiba-tiba Dia oh yang nyambung lah. masih di planet remaja bro. Oh gitu, zaman Kalau dulu. bisa jangan sama Aquarius soalnya udah tutup. Iya benar. Aquarius di Blok S. Iya. Oh, kaset itu. Aduh, Ya. untung dibantuin seru tuh. banget sih tapi Lalu yakin lu ngalah. nikah. Aneh banget Leo mengalah. Biasanya nggak mau ngalah Leo mah. Gue ngalah Kayak karena siapa sih Tok? Kayak anak Zafa nomor 2 tuh Leo tuh, kagak ada ngalahnya dia. Lu apa sih Mes? Lu apa? Bencong. Ih sama. Sama. Gue Leo. Kan gue pancing gitu. Sorry, gue nggak tahu dia Leo. Nah makanya kalau Molen Virgo, gue tuh Leo Virgo. Gue tuh 21 Agustus. Jadi 22 tipis, itu nyebrang-nyebrang. Virgo, 21 tuh Leo. Jadi gue tahu banget Leo dan Virgo. Gue tahu banget jumawanya Leo. Iya. Dan gue tahu banget perfeksionisnya Virgo. Benar. Iya. Mungkin karena mamahku tuh Leo mentok. Jadi gue kalau sama Leo tuh kayak, kenapa sih gue Leo? Gitu ada gitu. kayak karena nih Leo banget nih yang ini. Jadi gue somehow jadi Leo yang agak cancer kayak gue nggak susah. Ini akan panjang karena gue lebih ke moon sign. Nah, ribet Aduh kan? panjang tuh, panjang. Pokoknya jangan lupa nih masyarakat sehat nonton Yakin Nikah. Bakal Berapa? Tanggal berapa? Yakin Nikah tayang 9 Oktober. Aku sih berharapnya bukan cuma buat kalian yang mau nikah doang ya. Tapi emang ini proses kalian untuk memasuki fase kehidupan baru. Gimana kedekatan keluarga. Bukan cuma sama pasangan doang isunya. Buat kita orang tua yang suatu saat juga nanti anaknya akan Menikah. Tapi kita juga harus bener. siap gitu dengan itu. Kan Iya. Darto bentar lagi anaknya mau nikah. Jahe masih jauh dong Sama saya. siapa? Sama siapa? Enggak ada. Enggak ada ya, diem lah anjing. Kemarin curhat ya di bandara ya. Curhat dia. Gemes banget sih paling gede Yakin nikah anaknya. Si Oktober. Juno sama janda. Enggak ada. Enggak ada, lu jangan bikin isu-isu bang. Kalau emang baik kenapa enggak? Iya, Kalau baik mah nggak apa-apa. Iya. Asal kaya ya, asal Boleh kaya. gitu-gitu. Asal kaya. Waktu Iya, banyak asal kaya. kasar aja kawin. Parah lu. Jangan nyebut nama orang. Nah, itu ke bawah kejauhan. Iya, kejauhan. Iya. Banyak kok janda baik hati dan Bener banget. soleha. Karena dia janda tapi juragan genset gimana kan kaya. Yang penting kaya nggak apa-apa. Karena paling mendekati sih di antara kita bapak ya Darto duluan 17, pasti yang bentar lagi nikah. 17 tahun. Anaknya udah paling gede sendiri. Ya 3 tahun lah, 2 tahun, 20 tahun lah bisa Kak. Jangan ngapain 20 tahun dan nikah, jangan ntar aja ntar 25. Pokoknya ya jangan lupa ya 9 Oktober Yakin nikah. 2025 Ada yakin nikah. Pasangan lo. Ada Enzi, ada Tora Sudiro, ada Amanda Rigby, ada Maxim Boutier, Elsa Ada Mayori. Jordi, Elsa Mayori. Jordi Prananta. Jordi Pranata. Jori Pranata. Dan ada sequelnya 2026 yang main Valentino Rossi. Yakin nikung.